Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita masuk ke dalam renungan Gema hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk anugerah yang kembali Engkau nyatakan bagi setiap kami. Sehingga hari ini, kami bisa kembali merenungkan setiap firman-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi setiap kami. Kiranya Engkau yang terus sertai kami, supaya kami bisa mengalami Tuhan, dan terus melihat karya-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi setiap kami. Dan itulah yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema renungan Gema hari ini adalah dari kematian menuju kehidupan, yang terambil dari Yehezkiel pasalnya yang ke-37. Dan kita akan membacakannya di dalam ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Kuasa Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya. Ia menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku berkeliling melihat tulang-tulang itu, dan sungguh jumlahnya amat banyak di permukaan lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Tuhan membawa Yehezkiel ke sebuah lembah yang penuh tulang. Tulang-tulang itu sangat banyak dan sangat kering, menunjukkan kematian yang sudah lama terjadi. Dalam budaya itu, tulang yang tergeletak tanpa dikubur adalah tanda kehinaan besar, lambang kondisi Israel yang mengalami kematian, kehancuran total, kehilangan harapan, dan masa depan yang suram. Inilah gambaran umat Allah yang berkata, pengharapan kami sudah lenyap, putuslah hidup kami. Namun Allah bekerja di titik yang paling putus asa itu. Tuhan memerintahkan Yehezkiel untuk bernubuat kepada tulang-tulang itu. Tindakan ini adalah sesuatu yang tampak tidak masuk akal dan bodoh secara logika. Namun, saat nubuat disampaikan, sesuatu yang mustahil terjadi. Tulang-tulang tersusun, urat-urat, daging dan kulit tumbuh menutupinya. Ketika nafas hidup diperintahkan masuk ke dalam diri mereka, tulang-tulang kering itu pun hidup kembali sebagai bala tentara yang sangat besar. Penglihatan ini menjelaskan keadaan Israel di pembuangan. Mereka merasa seperti tulang-tulang kering tanpa masa depan. Tanah dan bait suci hilang. Identitas mereka runtuh, rohani mereka mati. Namun Allah berjanji bahwa Ia akan memulihkan mereka, membawa mereka kembali ke tanah mereka, dan memberikan Roh-Nya yang menghidupkan. Hal ini bukan sekedar pemulihan nasional, tetapi kebangunan rohani. Allah sanggup menghidupkan kembali apa yang sudah dianggap mati. Umat yang sebelumnya mati total, tanpa pengharapan, akan menjadi umat yang hidup dan siap dipakai Tuhan. Bagian selanjutnya, yaitu tentang dua kayu yang menjadi satu, menegaskan pemulihan kesatuan. Kerajaan yang terpecah, Israel dan Yehuda, akan dipersatukan di bawah satu raja dari garis keturunan Daud. Hal ini digenapi di dalam Kristus sebagai raja dan gembala yang mempersatukan umatnya. Pemulihan Allah menghidupkan yang mati, serta menyatukan yang terpecah. Kesatuan ini menjadi restorasi identitas umat Allah, yaitu relasi perjanjian yang dipulihkan antara Allah dan umatnya, supaya bangsa-bangsa mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Di tengah dunia yang sering membuat kita kehilangan harapan dan identitas, Allah mengingatkan bahwa kita adalah milik-Nya. Ia akan memulihkan kita, sehingga hidup yang dipulihkan dan dibangkitkan harus menjadi kesaksian nyata tentang siapa Allah. Adakah era dalam kehidupan Anda yang sudah kering dan Anda anggap mustahil dipulihkan? Adakah konflik dalam hati atau relasi yang perlu dipulihkan?
Maukah Anda membuka diri bagi firman dan roh Allah, sehingga hidup Anda pulih kembali dan bukan sekedar hidup, tetapi hidup bagi kemuliaan Allah. Amin firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang sungguh baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah kembali menyatakan bagi setiap kami, bahwa kami adalah milik-Mu, dan hidup kami telah dipulihkan di dalam Engkau. Dan kiranya Roh Kudus mulai terus sertai kami Tuhan, sehingga kami bisa terus memaknai firman-Mu ini, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kehidupan kami bisa didapati untuk terus menyatakan kemuliaan Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, dan semakin banyak orang-orang juga bisa melihat bahwa Engkaulah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya Roh Kudus mulai terus sertai kami dan memampukan kami untuk melakukannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara.